Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu jamaah haji yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, keadaan bahagia. Bagaimana Bapak Ibu? Mbok sing kono kalau cek Alhamdulillah sehat. ketok no. Oke. Kita bertemu lagi dalam acara bimbingan manasik haji online lewat podcast bidang penyelenggaraan haji dan umroh kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan yang baik ini putaran yang keempat akan membahas tentang kebijakan kesehatan. Karena ini sangat penting untuk menentukan seorang jamaah haji dinyatakan istitoah atau tidak. Nah, pada kesempatan ini nanti akan disampaikan terkait dengan kebijakan haji, bagaimana ciri-ciri ataupun indikator yang dikatakan istitoah dan Bapak Ibu harus bagaimana untuk bisa istitoah ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan sapa ya, pada kesempatan ini yang akan bergabung dengan kita narasumbernya adalah Ibu Dr. Dwi Hikmah Watiningsih MKes dari Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau adalah kasih pelayanan primer, rujukan, dan khusus. Ya. Kita sapa dulu kepada Ibu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dokter Hikmah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu sehat ya? Alhamdulillah Harus sehat. sehat ini mau Iya, menyapa jamaah haji, apalagi bicara kesehatan tentu kita harus sehat ya. iya. Ini juga ditunggu-tunggu jamaah haji ini yang sudah menunggu yang berangkat tahun ini kan daftar sekitar akhir tahun 2011 sampai 2012 awal lah ini pertemuan. Jadi mudah-mudahan nanti ketika waktu sudah berangkat jamaah haji semua ini dalam keadaan sehatnya. Sehat. Maka Iya. ini menjadi penting materi kesehatan ini tentu kebijakan tentang kesehatan haji itu terutama nanti sesuai dengan apa dalil untuk orang bisa berhaji itu manis atau ini sabila karena mampu biaya mampu aman perjalanan dalam dua itu makanya aman perjalanan itu salah satunya kesehatan. Nah, bagaimana Bu ini nanti kebijakan dari Dinas Kesehatan terkait dengan apa kesehatan haji agar mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat bisa berangkat semua. Ya, Amin. maka kesehatan ini kebijakan yang mungkin dalam proses tentu dalam mendekati penjelang nanti ada kebijakan yang khusus. Tapi selama ini yang mungkin kemarin nanti juga akan dilanjutkan tahun ini kira-kira kebijakannya apa, terutama dengan istilah. Monggo mungkin Ibu bisa menyapa pada jamaah haji yang di sana. Gitu. Ya, terima kasih Pak Haji Basari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Matur nuwun sudah diberi kesempatan pada siang hari ini untuk memberikan pencerahan tentang bagaimana kita menjaga kesehatan mendekati kita perjalanan ibadah haji. Sebelumnya tadi yang disampaikan oleh Pak Haji Basori tentang kebijakan yang harus dilakukan. Nah, untuk Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, tentunya kebijakan ini mengacu pada kebijakan yang ada di Kementerian Kesehatan. Untuk Bapak Ibu calon jemaah haji, untuk tahun 2025 ini nanti akan mengacu KMK yang terbaru. Terbaru. Jadi terbaru sudah terbit. KMK-nya nomor HK0107 garis miring MKes Menkes garis miring nomor 508 tahun 2024. 2024 ini ya Iya, baru ya ini. iya. Jadi Dan apa ini itu nanti? Itu nanti ini disampaikan kepada jamaah. Gitu. iya. Dan ini memang ada perbedaannya. Ini perubahan terhadap KMK yang lalu. Oh iya Jadi ya. ada sedikit perbedaan. Perubahannya itu untuk selalu menguatkan istiqoahnya ya. Iya, Wah, itu Bu, yang mungkin nih. yang ditunggu jamaah gitu. Iya.
Perlu Bapak Ibu ketahui juga untuk yang mulai tahun 2023 memang diperketat ya Ya, untuk nggih, perketat. pemeriksaan kesehatannya. Jadi memang di situ selain pemeriksaan kesehatan dari pertanyaan, kemudian ada pemeriksaan penunjang, kemudian ada pemeriksaan kejiwaannya, pasti ya. Kemudian pemeriksaan kognitifnya, kemudian ada pemeriksaan ADL-nya, ADL Nggih. activity daily. Jadi aktivitas sehari-hari, apakah mampu atau tidak. Jadi ada berapa indikator ya? Pertama fisik, sip, Fisik, penunjang, ya, kognitif, mental juga itu, mental, nggih, ADL gitu ya. jiwa, Oh, ADL. oh ya, monggo nanti itu bisa di Nggih, buat di apa disampaikan itu nggih, nggih. jamaah haji gimana. Nggih. Dan untuk penentuannya memang mulai jemaah haji yang berangkat di tahun 2024 itu penentuannya itu istitoah itu nanti langsung lewat aplikasi Sisko Hadkes Itu anu yang ada di sistem. enggak artinya jamaah ke puskesmas atau gimana? Puskesmas bisa, rumah sakit bisa, Oh, tapi gitu. rumah sakit yang milik pemerintah. Ah ya, benar pemerintah. Puskesmas juga bisa. Nah, terkait hal tersebut, ya kita sampaikan dulu nih, Iya, nggih, Pak monggo, monggo. Basri, untuk perbedaan yang tahun 2024 dengan 2025, mungkin yang 2024 dulu terhadap yang tahun sebelumnya. Eh, Jadi di tahun 2024 ini ada pemeriksaan HbA1c, dan ini wajib sifatnya. oke. Wajib HbA1c itu untuk mengetahui adanya gula darah. Gula darah Kalau dulu hanya sekedar gula darah puasa, tapi ini ada gula darah puasa juga HbA1c, itu wajib. wajib ya, ya, Nggih. ya. Jadi kalau merasa dirinya saya nggak ada gula, nggak mau periksa, itu nanti secara sistem nggak akan menuju ke istitoah kalau Oh, nggak iya. ada isinya. Oh, iya, ya. Jadi harus terisi Harus memang terisi. Iya. keadaannya. Itu pertama ya, Ini cek yang pertama. pertama di tahun 2024 kemarin. Oh, iya ya. Kalau Enggak ada dulu nggak ceknya jamaah itu yang pertama itu ya. pertama kali Oh, ya. Jadi itu ada pemeriksaan yang lain sebelumnya. Ada oke. pemeriksaan wajib yang lain sebetulnya, nggih. Tapi salah satu di antaranya HbA1c yang membedakan dengan tahun 2023. Gitu. HbA1c itu apa tadi gula darah ya. Gula Terus itu darah. ukurannya berapa itu biar jamaah haji kan mungkin Iya. ada yang sudah punya catatan. Oh saya HbA1-nya ada yang 10, ada yang 5. Nah itu kan gimana itu? Nah, ini untuk di tahun 2025 dengan tahun 2024 juga ada perbedaan. Ya Kalau tahun 2024 yang boleh berangkat itu bila HbA1c-nya kurang dari 8. kurang dari 8. Ya Iya, kalau 25 nanti tahun 2025 ada dua kriteria. ya. Boleh kurang dari 10 dengan catatan dia tidak ada penyakit yang lain. Oh gitu. Kalau Boleh sampai 10 ya. 10 nggak boleh, kurang dari Oh, 10. kurang 10 berarti Iya, 9,9 gitu. Tapi iya, nggak punya nggak penyakit punya yang penyakit yang lain. lain. Jadi memang ada sekarang itu ada kriterianya. Itu biasanya apa tuh? HbA1c itu Ah, penyebabnya banyak makan gula, gula itu kan. gula kan macam-macam Oh ya. ya ini. Kalau gula itu eh, pastinya kalau gula itu mungkin dari gaya hidup, Ya, pola ya, makan seperti itu. Terus ada faktor turunan juga. gitu ya Ya. ya ya. Jadi itu ya HbA1c. Oke, Iya. setelah itu gimana jam? Nah, bagi para calon jemaah yang punya HbA1c, nih, ini masih bisa menjadi istitoah. Jadi itu istitoah sementara. Bagaimana supaya menjadi istitoah? Tentunya ada diet, puasa, atau yang lain yang disarankan oleh dokter, di mana Bapak Ibu calon jemaah haji pada saat kontrol tentunya masing-masing orang beda-beda nih. Ya ya. Obat juga harus diminum secara teratur. Kalau yang sudah rutin minum obat, seperti itu. Kemudian bagi Bapak Ibu calon jemaah haji, tentunya kan ada yang swasta, ada yang pegawai negeri ya. Iya, iya. Nah, kalau yang pegawai negeri itu punya punya hak untuk apa periksa HbA1c asal dari awal sudah rutin kontrol di kita menyebutnya Fasiankes, fasilitas pelayanan kesehatan, Vaskes ya. nggih, baik puskesmas ataupun rumah sakit, nggih. Itu punya hak kalau yang sudah rutin kontrol tiap 6 bulan sekali itu pasti akan dikontrol. HbA1c-nya itu. Iya, tetapi pada saat musim jemaah haji ini pastinya kan nggak bisa kita minta. Ya Kan ya. itu sesuai, kalau sesuai jadwalnya bisa periksa, kalau nggak sesuai ya berarti biaya sendiri, Ya seperti gitu itu. ya. Oke. Dan itu memang kalau untuk calon jemaah haji, itu coba Bapak Ibu yang hendak menunaikan ibadah haji, yang HbA1c-nya mungkin di atas 8, tiap 1 bulan sekali untuk dicek.
Cek gitu. Nggih. Tapi obat juga rutin ya. Oh gitu. Oke, oke, Sering oke. kontrol juga Oke, rutin, oke. nggih, seperti itu. Mengikuti arahan dokter itu penting gitu Iya, Kak. Oke, oke. nggih, itu Oke, yang oke. HbA1c. Kemudian itu masih masuknya nanti istitoah sementara. Jadi masih Sementara. masih bisa. Jadi kalau itu berubah kurang dari 8, kalau Iya. yang sekarang nanti, tapi ini secara sistem belum, nggih. Ya belum. Tapi Oke. secara sistem masih mengikuti yang 2024. Iya, Karena kan 8 ya masih iya 8. masih Oke, kurang oke. dari, walaupun aturannya sudah kan sistem biasanya Belum mengikutinya, belum iya mana ya belum belum sampaikan nggih. regulasi. Kurang begitu kurang dari 8 nanti akan berubah menjadi istitoah. Istiqomah. Kemudian yang lain ukuran tidak hanya habis atau isinya Iya, juga untuk istiqomahnya macam-macam. itu. Oke. Kemudian ini yang kadang Bapak Ibu eh, apa namanya para calon jemaah haji, orang dengan TBC. Oke, TBC itu nggak boleh ini nggih. Sekarang itu kemarin itu yang sudah sampai dono dan pulang lagi ya nyun sewu katanya nangis-nangis karena itu sangat berbahaya yang TBC Iya, makanya. Gimana penularan dijelaskan penyakit. TBC-nya itu yang boleh TBC yang bagaimana akan bisa diantisipasi itu kemarin juga ada Iya, tingkatan-tingkatan Bu. Nggih. ada tingkatannya. Nggih. Jadi mohon maaf kepada Bapak Ibu calon jemaah haji, mohon diperhatikan juga. Kadang orang beranggapan saya tidak batuk, makanya kan tidak mau periksa seperti itu. Atau dalam lingkungan satu keluarga atau lingkungan biasa kita bergaul ada orang sakit batuk. Cobalah kita juga berusaha periksa dahak kita kalau kita batuk keluar dahak. Ada juga yang merasa saya nggak pernah batuk, tetapi dem-dem kadang Nah, nggak gitu. merasa, padahal nggak merasa. Nah, itu sebetulnya Bapak Ibu kalau pas bangun tidur keluar dahak, Bapak Ibu setidaknya kok saya setiap bangun tidur mau kadang kan orang berwudu atau gosok gigi kadang kan keluar dahak kan. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan kalau bisa dahaknya ditampung, diperiksakan terlebih dahulu. Untuk pemeriksaannya di puskesmas nih Bapak Ibu semuanya itu sebetulnya tidak dikenakan biaya untuk pemeriksaan untuk batuk karena yang TBC itu. Pemeriksaannya ada dua macam, BTA maupun TCM. Itu nggak kena biaya kalau pemeriksaan di puskesmas. Oh, gitu, gitu. Oke. Kemudian untuk puskesmas yang ada di DIY memang untuk pemeriksaan TCM itu belum semua puskesmas. Karena kan alatnya juga hanya puskesmas tertentu yang ada. Biasanya akan disarankan, oh ibu nanti ke puskesmas ini tetap tidak dikenakan biaya kalau pemeriksaan TCM itu. Jadi Di rumah sakit ada. di rumah sakit nggak semua rumah sakit. Oh, enggak cuma rumah sakit. Nggih. Oh, Jadi rumah sakit di meskipun di rumah sakit tetap nggak biaya ya. oh kalau di rumah sakit kalau nggak mau biaya harus ada rujukan dari Oh, dari puskesmas. oh, Kalau ada. sendiri pasti membayar. Oh, gitu. Nggih. Kalau puskesmas tidak ya. Iya, Oke, nggih. oke. Itu. Bapak Ibu perlu diperhatikan karena untuk penyakit TBC itu tadi sampaikan ada yang boleh berangkat, ada yang Itu enggak. kemarin saya dengar ada yang bisa diantisipasi dalam beberapa hari itu tingkatannya gimana, yang boleh gimana, Bu? Ya, Oke. jadi tuberkulosis itu ada dua macam, tuberkulosis sensitif obat dan tuberkulosis resisten obat. Nah, yang tidak bisa berangkat sampai ke tanah suci adalah TBC yang resisten obat. Jadi sudah resisten terhadap obat apapun. Tapi nanti ada obat khusus tersendiri. Nah, itu walaupun sudah berobat 1 bulan itu tidak boleh berangkat. Tetap karena itu namanya resisten obat kan harus rentang waktunya lama karena pengobatan pada TB yang resisten obat itu sekitar 16 bulan sampai 22 bulan. Iya, Ada yang gitu sampai ya. 24 bulan. Nah, Lama sekali. Sedangkan yang TBC sensitif obat itu biasanya batas waktu pengobatan 6 bulan. 6 bulan ya Nah, kan. tetapi untuk yang sensitif obat itu kan berdasarkan hasil pemeriksaan TCM, ada kalau minum obat secara rutin tiap hari 2 bulan pengobatan itu kalau BTA-nya itu sudah negatif atau kalau TCM sudah diperiksa lagi BTA-nya sudah negatif walaupun baru minum 2 bulan itu sudah boleh berangkat. Oh iya, iya. Tapi di sana juga harus bawa Iya, iya, obat iya, iya. Oke, itu. oke. Jadi ada yang boleh, ada yang enggak. Oh, gitu. Jadi yang Seperti ini itu. menjadi penting ketika ibu-ibu yang mungkin yang mudah-mudahan nih bapak ibu semuanya nggak ada ya. Kalau punya Mudah-mudahan. indikasi itu memang mulai sekarang itu perlu komunikasi dengan puskesmas ya Puskesmas. dokter. Karena ini Iya. waktu insya Allah jamaah haji kloter pertama itu berangkat ke asrama haji 1 Mei. Satu Berarti ini Mei ya. masih ada waktu 7 bulan lah kan. Oke. Nah, 8 bulan lah. Delapan Itu bulan. makanya ini perlu diantisipasi dari sekarang. Mudah-mudahan nanti ya apa yang disebutkan BTA-nya itu yang negatif gitu kan Negatif. ya gitu itu jadi penting ini kan Iya. tadi ada HbA1c BTA apalagi Bu ini itu Nah, kemudian yang berikutnya biasanya mudah-mudahan ini bukan untuk daerah DIY ya.
pasien hipertensi juga banyak sekali. Itu Iya. pasien hipertensi. Apalagi mendekati, biasanya kalau orang mendekati keberangkatan haji kan banyak malah justru sibuk. Oh ya, ya Ah, itu. tensi semakin naik. Nah, mulai sekarang untuk menjaga kesehatannya. Karena untuk yang keberangkatan di tahun 2025 itu memang yang benar-benar tidak boleh berangkat kalau sistolnya itu lebih dari 180. 180 ya. Sistolnya 110 itu sama sekali sudah nggak boleh berangkat. Oke, oke, oke. Ya, makanya Bapak Ibu calon jemaah haji agar dijaga kesehatannya. Dan minum obatnya juga rutin. Kalau sudah diketahui seperti itu, kadang minum obat sudah turun, tidak diminum. Udah habis Oh itu ya. naik lagi. Itu yang sering terjadi. Jadi minum, makan teratur, pikirannya juga Pikiran juga ngelenggono, kon nrimo lah gitu kan. semelek. Semelek itu penting itu. Sebab itu hipertensi ada masa dikit kan cepat naiknya itu. Iya, Dari rumah itu normal sampai dono hujan itu kadang macam-macam meningkat itu juga banyak itu iya, kejadian. Makanya ini perlu diperhatikan oleh jamaah. Jadi sudah sampaikan HbA1c, TBC, hipertensi, iya. apalagi Bu yang ini. Nah, untuk yang hipertensi ini kan dampaknya kan juga mudah-mudahan tidak ada calon jemaah haji dari DIY sudah kena diabetes itu kan orang diabetes itu mudah kena bakteri, apalagi bakteri TBC itu lebih mudah. Nah, oh ya saya sampaikan juga Bapak Ibu yang terkena diabetes cobalah kontrol harus harus kontrol untuk BTA-nya karena gula itu tempat atau media yang mudah tumbuh bakteri. Oh, gitu. Oke, oke. Nggih, Oke. gula. Kalau diabetes itu standarnya ada angka-angka atau gimana Bu yang bisa ke sana itu diabetes? Oh, gula. Oke. Itu kan pakainya gula darah puasa. Ah, ah. Nah, gula darah puasa itu sekitar maksimal kan sampai 120 nih. Tapi Oke. yang utama nanti 120 HbA1c-nya berapa? Kalau HbA1c-nya Digabungkan tinggi, dengan itu ya. iya. Oh, bisa. HbA1c-nya tinggi ya tetap nggak bisa. Karena kemarin itu ada juga calon jemaah haji yang gini, Pak Haji Basori. Dia merasa sudah stabil. Akhirnya obat tidak diminum. Itu Dan dia banyak karena kita lihat ya betul. Maka mengingatkan jamaah itu adalah obat diminum itu kan karena perasaan perasaan sehat padahal iya, dicek itu kita temui benar banyak itu jamaah. iya, Maka kita ingatkan ya tetap kontrol minum obat itu menjadi tetap penting bagi yang Bapak Ibu ya sudah apa kenal lah mungkin tadi penyakit-penyakit yang Bu Dokter sampaikan. iya. Jadi itu mungkin karena merasa normal, jadi HbA1c kan akhirnya dia sudah nggak kontrol, kan? Ya, Akhirnya ya. ya udah, ternyata begitu diketahui mau berangkat naik, Eh, mulai bingung lagi. Tapi kemarin akhirnya berobat rutin, terkejar dia malah periksanya itu HbA1c dengan kan sudah biaya sendiri. 2 minggu sekali dia kontrol, turun sedikit, 2 minggu kemudian kontrol lagi, eh, alhamdulillah turun. eh. Oke, ini tadi mungkin sudah saya catat ada BA1C, TBC, Iya. kemudian hipertensi, diabetes gula darah yang 2 jam ini. Nah ini sebagai apa? Kontrol pertama tuh. Periksa itu jamaah itu berapa kali terus di mana aja Bu? Mungkin ini Oh jamaah ya iya, itu kan. mungkin Untuk iya, mengetahui. ya. Ya, Bapak Ibu mungkin pertama gini. Bisa dari berbagai cara ya, Oke, Pak oke. Basari ya. Jadi pertama kali Bapak Ibu mungkin nanti kalau bisa datang ke puskesmas atau kalau Bapak Ibu melihat di apa namanya kalau download ya kasihan juga nggak download Eh, pemeriksaan. Jadi yang utama periksa seperti darah lengkap. oke. Darah lengkap itu kemudian mungkin datang puskesmas sudah membawa itu data itu semuanya. Jadi pas ke puskesmas tinggal pemeriksaan kemudian sudah membawa hasil pemeriksaan lengkap atau periksa puskesmas dulu. Nanti sama puskesmas dikasih oh Ibu harus periksa bla 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 macam-macam. Itu ke Nanti bisa ke rumah sakit, bisa ke laboratorium langsung monggo. berarti sebelum ke puskesmas itu bawa data itu dulu ya, Kalau atau langsung ke puskesmas bisa gitu ya? bisa jadi Oh, monggo. dua-duanya. Oke, Oh ya dapat titipan. Bisa juga Bapak Ibu jadi gini. Kayak BLKK kan juga ada kebetulan pas ada promo juga nih. Itu oke, ada oke. promo Bapak Ibu periksa, kemudian hasilnya dibawa ke puskesmas, sambil di puskesmas itu waktu pemeriksaan awal nanti disampaikan saya sudah periksa semuanya. Nanti begitu dimasukkan kan Siskohakes kalau sudah dibuka dimasukkan. Oleh puskesmas Eh, gitu ya. ah, di Oke, entry oke, oleh oke, puskesmas. puskesmas. Ternyata di situ kan memang ada hasil misalkan tinggi Bapak Ibu
Bu atau Pak, ini Bapak belum bisa istitoah karena ini masih tinggi. Bapak harus menjalani terapi dulu. Terapi dulu. Ya, ini Nah, penting ini. itu Oke, oke, oke. terapi. Selama ini masih tinggi karena tensinya tinggi, Bapak ini belum bisa membuka istitoah. Oke, oke, oke. Jadi seperti itu, jadi harus berobat. Terus kemudian ada pemeriksaan EKG itu yang wajib di awal. EKG itu wajib. Kemudian sama ronsen itu di awal itu wajib pemeriksaan. Jadi EKG itu apa? Itu. rekam jantung. Oh, jantung ya, Nggih, jantung. rekam Ya, jantung. jantung. Jadi karena orang hipertensi, orang gula itu kadang kan bisa lari ke jantung juga. Jadi itu ada pemeriksaan di awal. Jadi sudah membawa hasil itu lebih bagus. Tapi kalau belum nanti menunggu dari puskesmas, nanti puskesmas itu tutup, nanti itu datang masukkan lagi seperti itu. Nah, itu semua jamaah haji ya, Semua, termasuk tes semua. darah lengkap tadi, Iya, terus kemudian jantung itu semua ya, dalam semua. rangka untuk input bagian di teman-teman puskesmas sebagai nanti keluar Keluar istitoahnya itu istiqoah. yang itu kan, Iya, itu ya. iya. Heeh. Berbeda dengan tahun mungkin 10 tahun yang lalu. Kalau 10 tahun yang lalu itu pemeriksaan EKG, rekam jantung sama torak itu diupayakan untuk usia 45 tahun ke atas. Dulu 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu seperti itu. Iya, Kalau iya. sekarang sudah menjadi wajib di awal. Berarti dua itu ya. Nanti Nggih. untuk input data itu ya nanti darah lengkap itu termasuk HbA1c, TBC ya, kemudian Heeh, hipertensi, kemudian gula darah 2 jam itu masuk itu, nggih. kemudian Ditambah EKG EKG itu sama ronsen. ronsen ya gitu ya, Nggih. ronsen. Heeh. Jadi ronsen itu sebagai pemeriksaan awal untuk bisa input Di di Istiqoah Tujuh biar nanti keluar Istitoah. keterangan Nggih. istitoahnya. Kalau nggak keluar itu kan nggak keluar di BPS-nya, di bank. Belum. Wah, benar. Makanya ini menjadi penting. Nggih. Nah, ini tiga komponen tadi, darah lengkap, EKG maupun ronsen itu cuma jamaah. Semua Tapi jamaah. ketika ada jamaah yang punya penyakit yang mungkin ya mungkin macam-macam, tentu ada tambahan ya. Apa cuma Ah, tiga ini, Bu? itu dulu. Oke. Nanti akan terlihat kok enggak istitoah kenapa? Nanti di situ ada Anda harus melakukan pemeriksaan ini. Jadi ada Oke. kelanjutannya. Ya, ya, ya. Oke, oke. Jadi di situ harus melakukan pemeriksaan ada yang kalau yang apa namanya untuk ternyata kok dari USG ada benjolan. Nanti harus pemeriksaan ke onkologi. Ada juga. Kemudian ternyata kok dari pernafasan ada seperti ini harus periksa spirometrinya. Oh gitu ya. Harus Saya periksa. tindak nanti kan gitu. Jadi itu. Oke, oke. Jadi ketika ini sudah tadi secara umum dulu kan gitu ya, Nggih, darah lengkap, EKG jantung kemudian ronsen. Ketika itu sudah selesai, nggih. dinyatakan apa istiqomah, ada pemeriksaan lagi kan? Ini kan Kalau masih sudah dinyatakan istitoah tidak ada pemeriksaan lagi. pemeriksaan nanti menjelang berangkat Menjelang berangkat di di embarkasi gitu ya. embarkasi. Oh, Oke. Sebelum embarkasi ada itu vaksin meningitis oh dulu. ya pasti Oke. Indonesia. Tapi Iya. pemeriksaan berarti cuma sekali ya. Iya, kalau Sekali dia langsung iya ya, langsung komplit. Kemudian yang kedua nanti ketika di embarkasi embarkasi. pemeriksaan akhir ya Ya. dah itu. Nah, masa itulah nanti kita akan mungkin juga ada materi sendiri bagaimana menjaga itu menjadi penting. Jadi itu yang cara umum nanti kemudian kalau ada jamaah haji yang apa ada penyakit yang lain tadi ada tambahan tadi ya Kalau nanti ada terus penyakit yang lain, dia belum istitoah. belum istitaah Jadi dia harus melanjutkan pemeriksaan lanjutan dulu. observasi itu ya Ada bukan observasi lagi, ada pemeriksaan yang harus dijalani lagi. jalani oke. Kemudian yang hipertensi harus terapi kayak minum obat. Kemudian ada pemeriksaan NIHA-nya ya untuk mengetahui berapa skala hipertensinya. Obat terus diminum, kemudian datang lagi ke puskesmas, cek lagi Lagi tergantung bahwa berapa hasil waktu nanti keterangan dari dokter oke, ya itu. ada keterangan dari dokter harus dirujuk kemana, membawa hasil begitu ternyata istitoah keluar istitoah. Ah, Tapi ya. kalau nggak keluar dia harus mengulang lagi terus, Oh, harus ini. kontrol terus. Ya. Ini menjadi penting Bapak Ibu. Jadi ketika pemeriksaan tadi, kalau belum istitoah dari tiga yang besar tadi, darah lengkap, jantung, rongsen itu, nanti Bapak Ibu keterangan istitoahnya itu tidak muncul di bank penerima setoran. Karena mulai kemarin bahwa jamaah haji itu mampu apa berangkat istitoah itu bisa membayar itu ketika ya, melunasi bipihnya. Nah, nanti kita bicara minggu depan ya kita ketemu kaitan dengan bipih dan itu sebelum ada keterangan istitoah dari kesehatan itu otomatis Bapak Ibu harus mengikuti dokter bagaimana sarannya gitu ya. Ya. Nah, oke, itu menjadi penting ya. Ini bagi kebijakan dari kesehatan harapannya Bapak Ibu nanti bisa menjagalah kesehatannya. Nah, kemudian gini Ibu dokter ya. Kemudian ini untuk apa ya istitoahnya.
Tapi dalam apa kesehatan itu juga banyak yang untuk diperiksa itu ternyata Nggih, itu setidaknya kami mencatat itu kan ada pemeriksaan fisik ya tadi mungkin ya, termasuk itu ada nggih, penunjang kemudian ada kognitif ya. mental HDL itu kan bagaimana orang yang dinyatakan bisa makan sendiri dan lain mungkin dari indikasi pemeriksaan itu tolong mungkin bisa dijelaskan kepada jamaah. Nggih. Oke. Ah, Nuwun sewu saya tambahkan. Oke, oke. Jadi yang tadi pemeriksaan itu tidak keluar langsung istilah belum. Jadi Oke. pemeriksaan ada tambahan dulu. Oh, ada Pemeriksaan penunjang itu. jiwa, nggih. Oh, Mungkin penunjang. penunjang itu tadi seperti Apa darah yang lengkap, penunjang? darah Oh, lengkap, darah lengkap. EKG, EKG. ronsen, kemudian kimia klinik itu darah termasuk penunjang. Penunjang. Berarti Nggih. yang inti Pemeriksaan fisik dulu, fisik, kemudian penunjang, penunjang, kemudian nanti ada pemeriksaan kesehatan jiwanya. oh jiwa, ya, mental Nggih, itu mental ada itu. kognitifnya Ada itu. kognitif juga. Heeh. Kemudian nanti ditambah ADL. Nah, enggak, yang tadi kognitif, kemudian Jiwa, mental, nggih. ya, kemudian ADL itu hubungannya dengan keterangan istitoah Ada. ada ya. Itu Nggih. harus empat itu juga Iya, terpenuhi. Kalau tidak istitoah juga belum keluar belum ya. Nah, bisa. maka sekarang coba di anu ini. Tadi penunjangnya sudah ada, fisiknya ya. Fisik tadi pemeriksaan secara fisik bagaimana? Jadi gini, teman-teman dari kami yang ada di puskesmas ataupun rumah sakit kan akan melihat pemeriksaan fisik. Nanti kan dicek juga ya, Gimana? diperiksa. Kemudian untuk yang pemeriksaan jiwa itu secara tidak sadar kan ditanya. Kita Ya, itu. orangnya kan nggak sadar kalau ditanya pemeriksaan jiwa. Itu masuk anu ya, tes Tes, mentalnya itu. iya. Oh, itu ya. Gitu. Kadang kan ditanya itu bolak-balik kayak gitu kan dia kok jawabnya kok nggak pas. Nanti ada. Jadi untuk pemeriksaan kesehatan jiwa itu ada sekitar 20 pertanyaan. 20 pertanyaan. Oh, gitu Iya. kayaknya. Heeh. Itu bersamaan ketika pemeriksaan pertama itu ya, Tergantung dari banyaknya calon jemaah haji. jamaah yang periksa itu ya. Iya, kalau itu kan kadang daripada dia bolak-balik kadang sambil sekalian diperiksa. Oh, gitu ya. Yang Iya. ketika pemeriksaan tadi yang penunjang tadi Iya. juga memeriksa yang tadi katanya dengan apa itu mental ya, Iya. mentalnya itu. Kesehatan Eh, jiwa. Kemudian jiwanya itu kan. Iya. Kemudian ada yang kognitif. Kognitif. Jadi, Kan gini, Bu, mungkin gambaran kalau contoh lah muncul iya. pertanyaan yang mental itu kira-kira apa jamaah haji kan apa ya kira-kira kan gitu ya. Iya. Jadi untuk pemeriksaan yang apa namanya mental mungkin perlu kami sampaikan juga seperti ini. Ada 20 pertanyaan. Saya sendiri juga Gak eh, hafal lah ya. nggak apa Ya, semuanya. yang Saya mungkin ada lihat satu dulu. yang Ada mana? salah satu pertanyaannya sekedap. Tadi di mana, guys? Bentar. Nah, untuk pemeriksaan yang kesehatan jiwa, nggih, kadang orang nggak merasa, Ibu sering sakit kepala. Ya, Kadang kan jawabnya dalam 1 bulan ini, iya sering. Nah, terus apakah Ibu saat ini, apa 1 bulan ini nafsu makan bagaimana? Saya nggak nafsu makan. Nah, itu sudah mulai. oh gitu ya. Nggih. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Itu Nggih. Pertanyaan ke kesehatan kesehatan jiwanya. jiwanya Nggih. seperti itu. Nggih. Kalau kognitif kira-kira gambarannya apa? Kalau kognitif biasanya dia akan ditanya, ditanya untuk menggambar. Oh Ini gitu. kalau enggak di yang awal biasanya gini, Bu ikuti saya jam. Dia akan bilang jam. Kita mengucapkan 3. Itu bulat. Misalkan ini HP. Nah ya. Kemudian jam. Terus satunya lagi misalkan meja. Saya bilang apa Ibu? Ya mungkin bingung. Yang pertama tadi apa? Oh Ya, gitu ya. nggak ingat. Jadi dia untuk mengetahui dia itu apa ya kesadarannya seperti apa kayak gitu. Oh gitu ya. Nggih. Oh, itu. Atau disuruh bisa juga dengan cara ibunya suruh menulis, menggambar. Bu, jam itu bulat ya. Itu angkanya ada 12. Ibu bisa menulis jam kalau yang biasa ibu lihat enggak? Kadang kan kita melihat tulisannya apa nyambung apa gimana kayak gitu kan. Kadang mungkin habis 1 mungkin 3, duanya mungkin di sini. Jadi kan nggak pas kayak Ini. gitu. Jadi akan terlihat Ya seperti itu. fisik, kemudian jiwa, kognitif, yang Mhm. ADL ini Bu. Nah, Nah, standarnya nanti kaitannya ADL mungkin pendamping juga. Ini iya. anunya apa tuntutannya dengan pendamping Iya. ini kan itu kalau yang ADL itu gitu. Jadi untuk ADL juga eh, kalau nilai ADL itu mungkin dijelaskan. oh Ah, mungkin itu biar tahu apa itu ADL ADL itu gitu kan juga. aktivitas Daily sehari-hari. living itu kan, Nggih, living of ADL activities aktivitas daily of living. Nggih. daily living itu Itu aktivitas sehari-hari yang biasa dilakukan oleh yang bersangkutan. bersangkutan. Oke. Yang Misalkan ya itu yang dasar ya. Apa dasar itu sebetulnya ada 7 atau 8. Itu misalkan makan. kan Makannya itu apakah harus disuapi? Apa bisa makan sendiri? sendiri ya makan. Minum juga nggak itu kayak itu. Terus kemudian bagaimana berpakaian? Makan makan sendiri Pakai gitu baju ya. sendiri atau Makan harus dipakaikan?
gitu. seperti itu. Kemudian untuk ke toilet, apakah dia nanti bisa untuk apa namanya BAB itu seperti apa? Terus kencingnya seperti apa? Apakah bisa kencing lancar atau harus ditolong? Itu kan Anu ya, macam-macam. Iya. termasuk mandi juga ya toh. Mandi, iya, Saya itu juga mandi. makan, mandi, pakaian, Terus terus aktivitas untuk ada mobilisasi, apakah dia harus dipapah atau bisa jalan sendiri? Itu begitu. sendiri mandiri. Jadi ada Mandiri, mandiri, ada ya. yang enggak. Dan Gitu. itu proses pemeriksaannya itu tidak kadang nggak cukup sekali ya, nggak cukup sekali ya. Ini mungkin jamaah itu pertanyaannya kan tadi ada macam darah itu, kemudian ada yang 4 komponen tadi kan Nah, itu cukup berapa hari biasanya itu nanti. kalau puskesmas kalau sudah ada pemeriksaan pembukaan pemeriksaan untuk calon jemaah haji kan biasanya sudah terjadwal ya berapa harinya itu dalam 1 minggu. Jadi nanti monggo nanti koordinasi dengan puskesmas setempatnya. Masing-masing ya Oke. gitu gitu. Oke. Ya. Tapi itu anu ya sekali sehari cukupnya juga bisa ya, ada ya, Bisa bisa. ada yang Oh bisa. itu dari ya. Oke. Oke, 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 Iya. oke. Oke, itu. Ini kaitannya dengan nano jamaah ya, para bapak ibu semuanya ini menjadi penting. Jadi nanti ketika bapak ibu diperiksa itu yang kesehatan penunjang maupun yang pokok mulai dari yang fisik kemudian jiwa kognitif ADL ya kegiatan sehari-hari. Ini nanti jenengan ketika ada sudah undangan yang nanti dipanggil dari dari puskesmas Dari ya puskesmas. diberi tahu bapak ibu segera untuk apa pemeriksaan agar nanti kepastian Bapak Ibu termasuk istitoah atau tidak. Oke. Iya. Ketika bicara istitoah itu kan ada tingkat-tingkat kan Bu ya. Ya, Ada itu yang dengan apa alat sementara dan sementara. bagaimana itu Eh, bisa dijelaskan itu Bu eh. istitoah itu. Oke, oke. Makanya tadi Pak Haji Basori untuk yang istitoah sementara itu misalkan tadi yang HbA1-nya kata HbA1-nya katakanlah 9. Itu istitoah sementara. Makanya harus masih ada proses waktu. Itu proses waktunya kan 1 bulan, dua. Kemarin tuh kayak ada bisa sampai 2 bulan, gitu. Makanya ini buat Bapak Ibu semuanya yang HbA1-nya lebih dari 8, mohon untuk kontrol rutin. Jadi itu begitu 9 katakanlah itu istitoah sementara. Diharapkan Bapak Ibu dalam rentang waktu 1 bulan itu HbA1c-nya sudah turun menjadi kurang dari 8. Gitu. Oke, 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 oke. itu misalkan yang sementara. Atau itu kan yang HbA1c. Atau yang hipertensi. Yang hipertensi, misalkan pada saat awal kalau dulu memakai hitungannya masih yang 140, nggih. Oke, 140 sekarang kan 180. maksimal 180. 140, 140 180. Oh, per, nggih, oke. per 90. Kalau sekarang begitu 180 sudah nggak bisa, Oh, nggak bisa gitu. nggak bisa, nggih. Jadi misalkan 150, Bapak Ibu bisa nanti kontrol lagi ke puskesmas, nanti coba disampaikan juga ke petugas haji. Ini tensi saya sudah turun, jadi minum obatnya apa disampaikan juga. Jadi seperti itu yang istitoah sementara. Oke. Tapi kemudian ada juga yang istitoahnya tidak istitoah, Tidak istitoah kan ada istilah sementara, ada tidak tidak istitoah. istitoah. Oke. Nggih. Tidak istitoah itu kalau sudah ketahuan tuberkulosis resisten obat, itu tidak istitoah. Kemudian Contoh Bu mungkin. Istilah yang tidak tidak sementara kan, yang tidak istitoah lah tidak gitu. Nah, tidak. tuberkulosis yang resisten obat, Oh TBC itu yang TBC itu ya. ya, Oh itu ya. yang resisten obat tapi yang resisten, tapi Harus yang sensitif sensitif masih sementara masih bisa. bisa. Tapi Oke. yang resisten obat selama dia masih minum obat kan itu nanti terkonek dengan pencatatan di kalau puskesmas itu ada SITB, Pak Haji Basori. Jadi akan terkonek. NIK itu terkonek. Jadi oh dia masih menjalani pengobatan. Ya. Jadi nggak bisa. Kadang kan orang ada yang berusaha sudah konangan nggak berobat toh. Dia tetap akhirnya akan dipantau. Dia harusnya nggak boleh berangkat karena dia akan menulari satu pesawat apalagi Ya. 10 jam ya. Nah, akhirnya di sana pun di mana di Donohudan Oh iya. dicek lagi. Iya itu kemarin saya juga ketemu Cek itu kan itu juga tuh. kasihan gitu. Akhirnya kan nggak berangkat juga. Jadi Iya. menjadi penting itu jamaah haji ketika bicara kesehatan itu ini perlu disampaikan apa adanya, jangan ditutup-tutupi. Iya, Itu memang benar Pak. Jadi ketika ya, Bapak Ibu apapun disampaikan nanti biar dokter memberi semacam apa ya advice, itu iya. apa ya karena ditutup-tutupi. Akhirnya nanti ketika pas menjelang itu ketahuan itu yang bukan kasihan nanti jamaahnya itu. Nah, makanya asal disampaikan apa adanya, tentu nanti dari dokter memberikan pelayanan yang terbaik agar Bapak Ibu pola kegiatan, pola makan dan pola-pola yang lain itu biar apa? Biar bagus sehingga standar untuk istitoah itu bisa terpenuhi.
Tapi juga ada istilah istitoah apa ya, dengan pendamping atau pendampingan. dengan obat dan sebagainya Iya. gimana itu? Nah, maksudnya istiqoah dengan pendampingan obat yang tadi, yang hipertensi kan sudah turun, tapi dia harus minum obat terus. Ya. Jadi makanya buat Bapak Ibu calon jemaah haji, yang sudah terkena hipertensi ataupun DM, obat itu harus dibawa. Kemarin kita kan juga kesulitan waktu di sana. Ternyata hipertensi obatnya tidak dibawa. Kan obatnya kan berbeda. Ya, ya. Nah, itu yang dikhawatirkan seperti itu. Jadi obat itu namanya pendampingan obat, obat yang karena sakitnya itu dibawa. Nggih. Jadi istitoah itu kalau nggak salah Nyun Sewu, Pak, Nggih. ada istitoah dengan apa pendamping itu ada pendamping orang, Obat, ada obat. pendamping obat, ada pendamping alat gitu ya. Ya, Nah, gitu kan. Mungkin bisa juga dibedakan ada yang pendamping orang, ada pendamping obat, ada pendamping alat gitu kan. Alat dalam arti ya ada apa kursi roda, ada apa itu kan termasuk dan itu dicatat Pak oleh ketua kloter, dilaporkan nanti dimanapun itu kan ada yang menggunakan kursi roda dan sebagainya. Mungkin bisa diberi nggih. penjelasan gitu. Untuk tadi yang hipertensi sama DM berarti kan dia pendampingan dengan obat. Obat Jadi gitu. tetap bisa berangkat Berangkat dengan ya. obat. Asal Kemudian obatnya terus iya diminum, terus dibawa kan dibawa, gitu kan. jangan Oke. sampai ditinggal. Nah, oke, gitu. Gitu. Kemudian ada yang pendampingan alat. Oke, Nggih. bagaimana itu? Kalau dulu orang dengan gagal ginjal masih bisa berangkat. Sekarang kan orang dengan gagal ginjal nggak bisa berangkat. Ya Yang mulai cuci darah. 2017 kalau nggak salah itu. Iya. 2016, 2017 itu Nggih. nggak boleh itu cuci cuci darah itu Dia kan sudah gitu. nggak boleh karena justru pendampingan dia kalau cuci darah mendampingi dia 6 jam sendiri di sana. Kan akhirnya petugas nggak bisa mengerjakan yang lain. Kalau bicara ini saya teringat tahun 2010, 2011. Mendampingi dua orang yang cuci darah seminggu dua kali itu lebih berat daripada yang 360 cuma pilek atau itu. Nah itu kamu mencari jamnya malam, kemudian mengantar itu kan 6 jam sendiri. Ah, itu makanya ya istilahnya diputuskan Iya. 2017 karena salah itu Iya. bahwa tidak Tidak istitoah. istiqomah. Itu oke, oke, oke. Kemudian pendampingan alat mungkin yang bersangkutan mungkin bisa jalan tapi harus memakai alat sendiri. Kan ada Nah, yang pakai kaki empat, ada ya yang pakai hanya tongkat aja. Itu pendampingan dengan alat. termasuk kursi roda. Kursi roda. Kursi Nah, roda. kursi roda tapi dia harus dilihat Pak Haji Basori. Dia oke dia pendampingan dengan kursi roda tetapi untuk aktivitas makannya seperti apa? Kalau di total ADL-nya itu kurang dari 60, dia tetap nggak bisa berangkat. Tetapi kalau dia tetap Oh, ADL. Berarti di ADL itu ada penilaian gitu ya. iya, Minimal bisa dikatakan istitoah itu ada angkanya ya. nggih, ada Angkanya angkanya. 60 itu ya. Minimal 60, 60. lebih dari 60. Nggih, 60 ke atas ya. nggih, Kalau di bawah itu nggak bisa. nggak bisa. Oh, itu Nggih. ini memang rigid sekali itu Ih, untuk apa jamaah haji itu memang ya ini demi keselamatan jamaah jadi memang harus dicek kesehatannya itu ya menyeluruh ya. nggih, Biar jamaah haji ketika di sana itu keadaan sehat bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna dan bisa kundur menjadi haji yang mabrur ini mabrur. menjadi Nggih, menjadi penting ya, itu Ibu nggih, ya. Oke. Oke, itu Bapak Ibu yang terkait dengan apa dengan kebijakan kesehatan. Tapi saya juga lihat bahwa inti dari kebijakan itu kan untuk apa ya? Sebenarnya kan ini ada dari awal kan ada pengendalian risiko juga kan biar nggih. nanti tidak banyak masalah terkait dengan dengan kesehatan jamaah haji. Kemudian bagaimana menjaga kebugaran itu menjadi Keburakan harus penting. terjaga. Nah, hal Nggih, ini semacam termasuk itu bagaimana untuk menjaga jangan terjadi penyakit menular. Ini kan jadi penting ya, termasuk untuk TBC itu ya, Bu. Apa nggih, saja Bu yang ini yang diantisipasi mitigasinya penyakit yang menular. Nah, ini dari jauh-jauh hari kan harus perlu disampaikan juga kepada jamaah kan itu. nggih. Ya, mungkin kita tahu lingkungan kita bukannya sebetulnya orang batuk itu tidak semuanya periksa dahaknya. Iya, Jadi iya. kan kita nggak tahu orang itu TBC atau bukan. Ya, jadi buat Bapak Ibu, buat semuanya sebenarnya tidak hanya calon jemaah haji, kalau memang kita berada di lingkungan orang yang banyak batuk, mungkin kita memang lebih baik memakai masker Oh, untuk gitu. diri sendiri. Oh, gitu. Jadi melindungi diri sendiri. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu juga, nah untuk antisipasi kalau berat badan kok semakin turun, lingkungan kita banyak orang batuk, periksalah dahak kita. Kita berusaha, kalau kita pagi-pagi kok ternyata keluar dahak, kita berusaha mengeluarkan dahak, kita periksakan. Itu. Yang penting kita jaga kesehatan. Kemudian udara seperti ini panas sekali. Upayakan tidak minum air dingin.
karena mudah batuk. Nanti itu orang kalau batuk nanti kan begitu nafas sesak, nafsu makan turun kan lebih mudah kena penyakit yang lain. gitu. Nggih, Oke. jadi selama saat ini lebih baik mungkin minum air hangat dulu nggih. Oh, gitu. Udara Nah, dingin juga air hangat apalagi buat yang sudah usia juga itu nih. yang sering udah ada gitu ya. Iya. Nah, Iya. lah secara umum bagaimana ini untuk mungkin masih ada waktu kan gitu Iya. untuk menjaga kebugaran ini eh, para jamaah haji ini biar ini masih ada waktu ketika tadi indikator-indikator termasuk HbA nya tinggi dan untuk mengantisipasi ini jauh-jauh hari masih ada 8 bulan lah gini kan. Ini bagaimana Bu Dokter ya efeknya ini? Gini. Mungkin bisa olahraga, tapi tergantung usia juga. Oh gitu. Jalan kaki. Kalau yang sudah terkena jantung ya jangan 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 jalan kaki cepat. Oh Jalan gitu. kaki tapi perlahan. Jadi sesuai. Kalau nggak ada penyakit mungkin bisa jalan kaki tergantung usianya. Kalau usia 70 tahun mungkin dalam waktu 6 menit seharusnya kalau orang sehat itu bisa sekitar 600 meter. Cukup 600 meter kalau yang orang sehat usia 70 tahunan. Jadi Gini. itu ada kriterianya. Nanti Bapak Ibu mungkin nanti di puskesmas kan akan lebih detail lagi. Nanti akan ada kumpulan kalau para calon jemaah haji itu. Jadi nanti akan di WA, Bapak Ibu mari kita lakukan ada yang senam bareng ya Gitu kan. seperti itu. Terus Bapak Ibu upayakan dalam satu hari jalan kaki selama 15 sampai 30 menit. Jadi nggak usah dipaksa harus lari, nggak usah. Jalan kaki aja cukup. Kayak gitu. Begitu ya. Oh, Ya. oke, oke, oke. Tapi yang penting ada gerak Oke, tubuh oke. itu. Jadi Ya. memang apa latihan ya mungkin latihan Iya. yang jalan kaki apalagi ya, jalan kaki habis subuh itu sangat bagus sekali Bagus ya Mas. udaranya masih segar Masih itu. segar itu Ya. monggo ini biasanya bapak ibu yang mau berangkat haji itu kan biasanya pagi-pagi habis dari masjid itu kan jalan sama istri atau suami itu Iya. kan bagus sekali ya untuk Iya. jamaah haji. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi banyak hal yang telah disampaikan terkait dengan istitoah haji dan ukuran-ukurannya dan bagaimana Bapak Ibu yang harus lakukan mempersiapkan item-item yang nanti itu sangat menentukan istitoah Bapak Ibu. Maka mungkin ini saya melihat itu meskipun melihat wajahnya juga pertanyaan nanti muncul itu Bu, periksa kesehatan itu apakah semuanya itu free gratis atau yang kira-kira kan ini kaitannya dengan itu banyak pertanyaan dari jamaah itu kan. Jadi yang kira-kira yang bebas dan gratis itu yang mana saja, kemudian yang harus biaya sendiri kira-kira itu apa? Besaran ya mungkin aja sebagai gambaran saja kan gitu kan. Gitu. Gitu. Ya, jadi untuk Bapak Ibu, kalau yang periksa gratis itu hanya pemeriksaan untuk TCM. Tidak lolos karena nggak ngerti tahu-tahu ya itu gimana ini perlu juga kan ini hampir setiap tahun kami ada Iya, satu atau dua itu ada ini kita temui ya karena banyak kalau di Solo itu sekitar 30.000 jamaah kan ya satu dua itu yang ya cuman karena keliru sandal akhirnya seperti itu. Nah ini perlu juga semacam ada pencerahan gimana Pak ini? ya mungkin nggak ini saran aja mungkin bagi pasangan suami istri yang masih muda, masih produktif, mungkin pada saat kebetulan mendapat panggilan, ya mungkin harus ikut ya gimana nih? Apakah ikut KB dulu atau bagaimana? Karena kan nggak tahu juga nih Pak Haji Basori. Dan itu ada kriteria mungkin antara periksa di puskesmas awal dengan waktu di Donohudan kan jaraknya jauh. Kita nggak tahu di pertengahan itu ternyata akhirnya hamil. Tapi biasanya diwanti-wanti kalau mau menunaikan ibadah haji ya jangan hamil duluan. Tapi ada kriterianya kan Ya, usia kehamilan kalau kurang dari 14 minggu tidak boleh berangkat nih. ya, ya, ya. Kalau lebih dari 26 minggu juga Nggak boleh nggak kan ya boleh ada catatan berangkat. itu. Ya, jadi ada kriteria usia tersebut. Oke, juga ini yang kaitannya dengan pemeriksaan tadi yang jiwa, Bu. Ya, Ini beberapa mungkin ada kemarin ada sampai 5 atau kan. Jadi dari daerah itu sudah dinyatakan sehat. ya, Tapi sampai sana itu demensia. Waduh, perilakunya macam-macam. Wah ini wah, luar biasa kita menangan seperti itu yang bisa teriak-teriak jalan kemana-mana. Nah ini standar demensia itu gimana ini? Oh, nah, karena buktinya setiap tahun itu muncul. Kemarin ada 5 loh gitu kan. iya. Makanya menangan itu kan. Gitu. Mungkin kalau periksa datang ke puskesmas kan masih dia biasa ke puskesmas jadi masih masih hal yang biasa nggak? Tapi begitu kumpul banyak orang, video video bisa jadi bukti kuat untuk melaporkan kejadian ini.
Foto. Ambil foto sebanyak mungkin dari berbagai. Jadi mungkin gini, dengan adanya bepergian, ketemu banyak orang, dia kadang mungkin bingung karena mungkin dia juga nggak pernah seperti itu. Itu juga bisa menyebabkan seperti itu, Pak Sori. Jadi adaptasinya juga Enggak. kaget. Ini kriteria kaitan kesehatan itu Ah, gimana ya? pemeriksaannya. Pemeriksaannya. Karena ini tiap tahun kita temui gitu, gitu kan. Gitu. Ya sebetulnya ada katanya kalau kurang, tapi kemarin sempat dari puskesmas sudah menolak, sudah menginfokan. Jadi memang ada kriterianya, ada pemeriksaannya juga. Dan itu kan nggak mendadak, biasanya kan perilaku Iya, sebelumnya itu sudah ada ada. gitu, Pak, Nggih. itu. Jadi ada pemeriksaannya itu ada beberapa pertanyaan juga nih Pak Haji Basari. Jadi pertanyaan kalau ditanya dia nggak tahu, misalkan sekarang Ibu eh, tahun berapa sekarang ini? Tahu. Nah ini kan mungkin sudah nggak paham. Ibu lahir tahun berapa? Mungkin dia nyebutkannya mungkin pada saat peperangan. Oh gitu. Bisa juga mungkin karena dia nggak hafal tahun. Nah, Ibu sekarang umurnya berapa? Dia nggak bisa tahu. Nah, itu akhirnya menjadi poin-poin juga. Pada saat itu mungkin saat di puskesmas, dia bisa menjawab. Tetapi mungkin, nah itu ada yang nilainya bisa masuk normal, tapi dia mungkin yang diambang-ambang seperti itu, mungkin ya akhirnya pada saat di sana keluar Oh gitu. itu. Perubahannya yang cepat kan gitu kan Iya. itu. Nah, dan itu kita temui itu, kita temui dan itu kan kayak Ya mungkin kayak buat teman-teman kami di puskesmas mungkin memang akhirnya harus dipertegas di sini bisa atau enggak. Tapi kadang gini ya Pak Haji Pasori, untuk menginfokan kepada keluarganya, kadang keluarga juga ya eh, tidak berkenan gitu tidak ya. berkenan. Nih, Itu kayak ada memang yang gitu. tidak berkenan, ada yang berkenan. Bahkan ada yang berkenan, ya Bu sebaiknya tidak usah berangkat karena nanti daripada di sana merepotkan banyak orang. Tapi Ya. ada juga, oh sudah menunggu tahun-tahun yang ditunggu. Kenapa kok Oh nggak ya di itu sana? biasanya alasan yang itu. Itu, jadi seperti itu yang kadang membuat susah juga. Hmm. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, ini kita sudah bincang-bincang terkait dengan kebijakan kesehatan haji mulai dari istitoah, kemudian indikator atau standar kriteria istitoah tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Dokter Ima, kemudian bagaimana proses tadi pemeriksaan, kemudian Bapak Ibu sebaiknya bagaimana ya untuk menghadapinya, ada waktu untuk menjaga kebugaran juga sudah disampaikan. Nah, ini sekarang mungkin ini dari Bapak Ibu waktu ada 10 menit. Ini kami beri itu kan biasanya pertanyaan banyak sekali Ibu ini. Dari partisipan ada 200 lebih ya ini. Ini banyak itu saya lihat tadi banyak. Makanya kami sediakan waktu biar nanti ada pertanyaan Bapak Ibu karena ya pengalamannya kalau kaitan dengan kesehatan itu banyak pertanyaan. Pertanyaan baik dirinya sendiri atau temannya kan itu. Oke, oke, oke. Mungkin dari awal ya Mas bisa kita lihat nggih. Nggih. Nomor KMK. Nomor KMK-nya itu yang terbaru itu. Ah ya, Monggo. untuk nomor Itu KMK-nya bisa dicatat Bapak Ibu, KMK-nya KMK HK nomor 0107, nggih, itu sudah ada kayaknya. Nggih, garis miring Menkes garis miring 508 garis miring 2024. Itu yang terbaru. Nggih. Kalau yang lama nomornya 2118. Nggih. Nggih. Nggih, kemudian ini ya pertanyaannya nomor itu orang kesehatan itu. Bagaimana? Kalau jamaah itu kayaknya hal nomor ya itu orang kesehatan Ah, kayak itu MK berlaku bagi jamaah juga petugas karena petugas pun harus sehat. sehat. Oke. Apalagi ini jadi petugas itu lebih sehat daripada jamaah harusnya. Ayo petugas yang nggak sehat ini nanti ya jamaahnya gimana ketika ada sesuatu kan harus bisa. Ini bagaimana menyikapi jadi pemalsuan istiqomah. Nah, ini pemasulan. Oh, pemasulan istiqomah. Pemasukan itu gimana? Palsu lah gitu maksudnya kesehatan jamaah dan petugas. Nah, ini terkait dengan tadi Bu ya. Ketika penelitian harus benar-benar fix Fix, sesuai nggih. dengan data yang ada, Ada. inputnya benar, itu insya Allah sesuai dengan keadaan. Nggih. Gitu ya. Nggih. Mungkin itu. Jika jamaah PRB PRB, pengobatan Pak. rutin, apakah BPJS bisa kebutuhan obat-obat selama melaksanakan ibadah haji? Oh ini, jadi gini, PRB itu pasien rujuk balik. Balik. Nggih. Okay. Jadi untuk pasien yang rujuk balik ada kriteria dari BPJS. Jadi BPJS itu kan hanya memberikan obat selama 30 hari. Iya, 30 hari. Nah, kan Okay. nggak boleh lebih dari itu. Nah,
bagaimana sisanya yang lain. Kadang kalau menunaikan ibadah haji kan 40 hari nggih, Ya, Pak Haji 40 hari. Basari Nggih. 40 hari. Bagaimana dengan 10 hari berikutnya? Iya. Jadi nuwun sewu, kita sampaikan ada kebijakan di masing-masing kabupaten sendiri-sendiri. Jadi ada kabupaten yang membolehkan dari puskesmas untuk memberikan obat tambahan. Jadi Nggih. masing-masing, nggih. Kalau dulu asal dibuktikan dengan nomor porsi dia berangkat itu dia bisa nambah dulu, tapi sekarang nggak boleh ya. Nggak boleh karena BPJS kriterianya itu nggak bisa masuk. Nggih, ngapunten. Nggih. Ternyata sudah, beliau meninggal. Jadi kan nggak bisa masuk di hari setelah 30 hari nggak bisa masuk. Itu Oke. yang dulu terjadi. Kita juga kemarin sudah berusaha coba nanti dengan BPJS bisa enggak kalau itu masuk 40 hari semuanya. Tapi saat ini Lalu belum. solusinya gimana itu ketika tadi yang pertanyaan itu? Misalnya yang 10 hari lah mau berangkat dapat kan 30 hari. Nggih. Nanti 10 hari itu gimana? Biaya Nah, sendiri berarti. biasanya minta resep pada dokternya untuk pembelian sendiri. Oh, Tetapi benar. ada puskesmas karena kebijakan dari kabupaten Katanya Pemdanya, jadi ada yang memberikan. memberikan yang tentang Nggih, 10 hari 10 itu hari dapat. itu. Oke. Oh, gitu. Selama yang 10 hari itu obatnya nggak begitu mahal. Tapi kan ada obat yang mahal sekali nggih, Oke, yang oke. PRP. Jadi mungkin ya juga nggak bisa apalagi kalau banyak segitu. Nggih. Yang penting berarti dikomunikasikan dengan baik kayak gitu ya. Oke, Nggih. oke. Nggih, Itu oke komunikasi. Bapak Ibu yang apa rujuk balik itu nggih Mas ya Nggih. rujuk. Rongsennya rongsen apa, Dok? Apakah rongsen jantung? Mas ya. Sebenarnya ronsen dada. Jadi di dalam ronsen dada itu kan bisa melihat paru-paru, bisa melihat besarnya jantung. Oh, nggih, paru-paru saya jantung gitu. Nggih, Oke, oke. heeh. Bu Dokter mau nanyakan ini. Selamat siang Bu Dokter ya. Selamat siang menjelang sore. Mau nanyakan pan, pan, apa nih? Pasien nih, wah kurang aja. Nah, Pasien HD apakah bisa istiqoah kalau kreatinnya dan urinnya sudah normal? Kalau kreatin dan uriumnya sudah normal, gimana Bu ini? nah, ini untuk pasien HD, kalau pasiennya masih HD saat ini kan belum bisa, ya, belum Iya. bisa ikut kalau masih rutin HD. Nah, tetapi nanti coba akan dicek lagi, urium kreatinnya sudah normal, itu nanti masuk kriteria semuanya itu masuk grade berapa. Oh, gitu Kalau yang ya. sudah grade 4 gagal ginjal grade 4 sudah nggak bisa. Oh, masuk grade itu ya, Ya, masuk ada mana nanti grade-grade kan? lagi. Oh, Nah, seperti grade-grade-nya. Oke, itu. oke. Nah, ikuti aplikasi nanti kan Nggih, gitu. nanti dalam Ada, aplikasi akan ada, mulai muncul. ada muncul dan ada Setelah, penjelasan gitu nggih, dari teman-teman kesehatan. Mulai pemeriksaan bulan apa ya, Bu Dokter? Nah, ini. nah, ini belum belum Ya, karena belum buka dulu, ya. nah, ini karena data juga kami komunikasi Belum, dengan ya. pusat. Ya, karena juga kita ngerti DPR itu baru posisi masih Posisi masih pergantian, ya. ya itu kan. Jadi panjanya juga belum dibentuk kan ini kan ini. Mungkin agak sedikit mundur ini Oh, kayaknya ya. ini. Tapi mudah-mudahan cepat lah nanti teman-teman yang di DPR sama eh, Kementerian Agama yang pusat karena baru kan ini perlu harus mencegah dulu. Oke, proses pemeriksaan kesehatan untuk persiapan haji ini nih Pak Supriyanto dari Dinkes memfasilitasi atau dari masing-masing peserta haji ya tadi saya sampaikan ya Oke. itu biaya kan Ya, mandiri. semuanya atau mandiri kan gitu kan Oke. di mana jenisnya penis apa tadi sudah jelaskan ya Nggih. jadi memang mandiri kemudian di puskesmas apa-apa yang diperiksa itu sudah dijelaskan gitu. Nggih. Kemudian mohon izin bertanya Bu apakah pemeriksaan darah lengkap jantung dan ronsen dengan biaya sendiri. Nggih, biaya Biaya sendiri semua. sendiri tadi Nggih. sudah Nggih. disinggung. Bu Heni, Martanti, Bu Dokter, jadi langkah kita pertama cek kesehatan untuk pergi haji di puskesmas dulu, nanti setelah dapat hasil terus laporan di mana. Nah, ini otomatis ya itu kan. Nggih. Jadi pertama periksa di puskesmas, kemudian kan nanti ada pengantarnya. Ya, ya, Kalau ya. pengantarnya mungkin bagi Bapak Ibu, oh, ada yang percaya mau periksa, oh, ini ada di lab bisa semua, di laboratorium swasta mungkin mau ke swasta biar cepat. Nah, dari laboratorium swasta bisa juga, tetapi nanti perlu dipertanyakan hasilnya harus ada jelas. Kita bilangnya apa ya? Ada ada verif dari dokter penanggung jawabnya itu kan jelas nih. Kemudian nanti harus disampaikan ke puskesmas lagi. Atau kalau mau periksa ke rumah sakit swasta juga bisa, tapi harus disampaikan ke puskesmas lagi. Ya. Tetapi kalau periksanya ke rumah sakit rumah sakit milik pemerintah, misalkan di kota RSUD Pratama atau RSUD kota, itu tidak perlu lapor karena akan langsung diinput oleh rumah Rumah sakitnya. sakitnya itu ya, Nggih. gitu. Karena punya apa namanya punya akun di Akun situ. yang, oh Nggih. ya gitu. Oke. Bu Dokter untuk pemeriksaan bulan apa ya? Nah ini Kita kita masih nunggu, menunggu. menunggu kita masih komunikasi, kami dengan dinas, kemudian kami juga dengan pusat. Dinas juga dengan pusat juga kan gitu. Nggih.
mohon izin bertanya, jika melakukan pemeriksaan cek darah lengkap EKG ronsen di rumah sakit yang bukan rekanan pemerintah, apakah data hasil penelitian bisa digunakan atau dibawa langsung ke puskesmas? Apakah pasien harus periksa di puskesmas? Ya itu tadi. Boleh, Boleh ya, boleh. boleh di rumah sakit. Tapi hasil Ah, diperiksa, ah, dibawa ke dibawa puskesmas hasilnya kan tuh kan. sesuai tempat Ya, tinggalnya. Nggih. oke. Kalau untuk kolesterol batas minimal berapa? Dan kalau HbA1c 5,5 apa harus masih ditingkatkan? Nah, ini. Itu Kalau HbA1c 5,9 justru itu cukup ya. sudah Sudah bagus, bagus nggih, itu ya sudah ya. bagus. Kemudian kolesterol itu kan nanti ada pemeriksaan kolesterol HDL, LDL-nya, nggih. Kalau Hmm, kolesterol biasa kan mungkin sekitar 160 sampai 200, tetapi kalau 200 LDL, HDL itu ada kriterianya kriterianya nanti, nih. nggih. Ada tiga ya kalau bicara kolesterol itu Nggih, lengkap, itu kemudian HDL, HDL, LDL LDL. kan gitu. Ya, kemudian mohon apa ini? Mohon maaf lapor. Boleh, nggih. Ibu untuk batasan HDL 60 nggih. HDL berapa, Bu? HDL itu sekitar nggih sepertinya 60, nggih. Oke. Nanti ketika periksa itu Nanti diberi akan muncul hasil dan ukuran normal. ukuran Nah, normal. itu Nggih, Bapak Ibu heeh. nanti bisa bisa melihat kalau ketinggian bagaimana nanti konsultasi dengan dokter menurunkan, kalau kurang bagaimana meningkatkan gitu kan? Kalau kurang nggak masalah, Nggak kurang masalah ya? nggih, Oh, heeh. oke. Yang HDL. HDL itu. Heeh. Oke. Yang Mohon izin LDL-nya. bertanya mengenai pemakaian masker. Izin Nanti, eh, pemakaian masker dalam dalam keadaan ihram ikhram bagaimana? bagaimana hukumnya. Oke, oke, oke. Nanti kaitannya dengan haji ya, karena ini untuk apa? eh, untuk kesehatan. Ya. Kalau bicara fikih nanti pembahasannya, jadi sing ngati-ngati kadang apapun apa yang dibayar kalau ada jahitan itu nggak boleh. Nanti penjelasan hal Hmm. semacam ini apa di manasiknya, gitu, kaitannya itu. Tapi kemarin yang masa-masa haji jawabannya pakai masker karena demi apa apa menjaga kesehatan itu, gitu. Karena itu bukan termasuk pakaian kan gitu kan itu. Iya. Nanti bahasanya pendekatan berapa menurut imam lah gitu kan. Untuk sementara pakai apa masker itu ya apalagi pasca COVID itu juga banyak yang pakai itu. Oke. Nanti akan dikupas ketika bicara manasik yang hajinya itu. Oke. Oke. Kira-kira kapan periksa ke puskesmas? Menunggu. Gitu kan. Kecuali kalau mau periksa sendiri tanpa untuk hajinya, jadi untuk Oke. ngecek dirinya sendiri Sendiri. nggak masalah Oh, nggak nih. apa-apa. Tapi Nggak kalau begitu. untuk ke hajinya ya nanti menunggu informasi lebih lanjut. KMK tadi sudah disebutkan. Oke. Nih, Mohon izin untuk pemeriksaan kesehatan inisiatif sendiri atau nantinya ada pemberitahuan dari puskesmas. Tadi juga singgung ya. nih Nanti sampel. akan Kita diinformasikan deh informasikan. dari tentang ibu hamil. Tadi dokter sebut bahwa bumi yang tidak boleh 14 berangkat minggu. 14 sampai 26 ya. Nah, itu. Kurang dari 14 minggu atau lebih dari dua Ah puluh ya, enam artinya minggu pada rentangan saat itu kan nih, 14 sampai pada saat 26. keberangkatan Ah ya, ini. ya, pada perangkatan itu. Oke. Mohon pencerahan dok, karena diketahui umum adalah semua bumil tidak boleh berhaji. Ya, oh, ya, makanya itu perlu dijelaskan lagi, Eh, Bu. Oke. jadi gini Ibu, itu sambil dicek, memang bukan kurang dari 12 minggu, tapi kurang dari 14 minggu ya, dan Oke. lebih dari 12 minggu pada saat keberangkatan. Nah, dikhawatirkan pada saat keberangkatan bila terjadi kehamilan, itu juga sambil dilihat kondisi ibu yang bersangkutan. Kalau kondisinya lemah, dikhawatirkan malah menjadi Ah, apa? Tidak bagus untuk ibunya. Sehingga kebanyakan pada saat kondisi hamil, ada yang tidak boleh berangkat. Tetapi kemarin ada yang kondisi hamil pun bisa berangkat. karena Karena kondisinya kondisinya bagus, bagus. ya. Nah, gitu. Tapi Yang itu lain-lain bagus yang semua. yang pasti itu ukuran hamilnya itu ya 14 Ya, sampai 26 itu kan. kurang Itu. dari 14 Ah, minggu ah. atau lebih Lebih dari dari 20 minggu itu yang nggak boleh. ya Oke. nggak boleh. Jadi bolehnya antara 14 sampai Ya, 26 karena kan ada itu. perkiraan di Ah, sana ah. 40 hari kan nanti Iya. penambahan Ah, itu kan ah. harus jelas itunya. Pada minggu 14 dan 26 itu kan masa-masa kuat ya. Ya, Dalam ya, arti dalam arti sudah eh, terbentuk, jadi terbentuk sudah ya. bagus. Di sana pun kalau fisiknya ibu bagus kan bisa. Oh, Nanti bisa di gitu. sana kan yang sering terjadi itu kan meningitis nih. Nah, Nah, mungkin khawatirnya nanti menyerang kepada bayinya juga, bayinya. Oh, Nggih, pada oke, ibu oke. dan bayinya. Untuk sementara sudah fokus niat haji, udahlah. Itu dilupakan dulu gitu, Bapak. Oke, nanti apa ya kalau jadi masalah kan juga repot semuanya. Gitu. Oke, dah, kemudian sudah selesai. Oke, Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini kita bincang-bincang masalah kebijakan kesehatan haji. Ini waktu sudah menunjukkan apa 1 jam lebih.
3 menit. Nah, ini ya 1 jam Mas dan sudah dikupas terkait dengan tadi nggih, istitoah haji, kemudian bagaimana untuk mengetahui istitoah prosesnya pemeriksaan dan apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu sudah disampaikan oleh narasumber ya, dengan Ibu Dokter Dwi Hikmah Wati Ningsih MKes. Mudah-mudahan menambah apa pemahaman Bapak Ibu untuk bisa mengkondisikan dirinya sendiri, menjaga kesehatan sendiri agar nantinya Bapak Ibu ketika sudah berangkat dalam keadaan sehat dan bahagia. Gitu nggih Bapak Ibu dan kami ucapkan terima kasih Bu Dokter yang bisa membersamai kami bincang-bincang terkait dengan kesehatan dan juga terima kasih Bapak Ibu yang telah mengikuti kegiatan manasik haji online pijakan kesehatan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan kami berharap Bapak Ibu tetap mengikuti podcast kami setiap hari Jumat jam 13.30 sampai 14.30 ini sebagai ikhtiar kami untuk memberikan penguatan kepada Bapak Ibu yang mau berangkat jamaah haji dari daerah istimewa Yogyakarta dan cukup sekian dan terima kasih sampai ketemu di minggu depan mungkin dengan kami besok kaitannya dengan kebijakan pengelolaan biaya haji lah anggaran haji gitu. Terima kasih dan dari kami kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.